Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Rifta Minamoka dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bahaya narkoba dan pornografi. Baik, yang pertama, narkoba terdiri dari 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang terbuat dari tanaman ataupun sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran dan juga mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 macam berdasarkan bahan pembuatannya ya. Yang pertama yaitu alamiah. Contohnya ada ganja, opium, dan kokain. Kemudian yang kedua adalah semi sintetik. Contohnya adalah morfin dan heroin. Kemudian yang sintetik terdiri dari petidin, amfetamin, dan metadon. Itu adalah beberapa contoh dari narkotika bersifat sintetis. Baik, yang kedua tadi adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang terbuat dari bahan alami maupun sintetis, non-narkotika, dan bersifat psikoaktif, sehingga dapat mempengaruhi kinerja otak dan mempengaruhi kinerja saraf pusat. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu contohnya adalah ekstasi dan juga obat penenang. Yang kedua adalah amfetamin. Yang ketiga adalah fenobarbital. Yang keempat adalah diazepam dan nitrazepam. Zat adiktif adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila penggunaannya dihentikan akan menimbulkan rasa sakit yang kurang sembuh. Berikut adalah contoh-contoh dari zat adiktif. Yang pertama ada minuman beralkohol, kemudian inhalasi atau vape, kemudian yang ketiga adalah tembakau atau rokok yang sering kita ketahui ya. Oke, bahaya narkoba bagi tubuh kita yang pertama tentu saja dapat menimbulkan banyak penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, hati, bahkan otak, kemudian juga bisa mempengaruhi kesehatan kita dalam kesuburan seperti mengganggu saat kehamilan dan juga dapat yang paling parah juga dapat menimbulkan kematian. Kemudian dampak sosial yang akan kita dapatkan apabila kita mengkonsumsi narkoba adalah yang pertama di lingkungan keluarga itu sendiri atau bahkan dampak pada diri kita sendiri apabila kita mengkonsumsi narkoba adalah dapat mempengaruhi perilaku kita. Misalnya kita menjadi lebih emosional, kita menjadi tidak mau bergaul dengan orang lain, dan yang lebih parah apabila kita sudah mengalami kecanduan dan kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut, kita bisa melakukan banyak tindakan-tindakan di luar nalar seperti mungkin berbohong, mencuri, atau yang lain sebagainya. Ya, kemudian pornografi ya. Bahayanya pornografi itu apa sih? Masa kayak gitu bahaya sih Bu gitu ya. Pornografi itu bahayanya sama dengan bahayanya narkoba. Kenapa? Karena pornografi itu menimbulkan aktifnya dopamin di dalam tubuh kita ya, menimbulkan dopamin di dalam otak kita yang itu adalah zat yang menimbulkan rasa bahagia di dalam diri kita. Sehingga jika kita terlalu banyak mengkonsumsi atau terlalu banyak melihat hal-hal yang berbau dengan pornografi, mungkin akan pada awalnya akan mempengaruhi kebahagiaan kita, tapi itu tidak akan lama ya. Karena seperti yang kita tahu bahaya pornografi itu sekali menonton pasti tidak cukup, pasti akan nonton lagi dan itu yang disebut dengan kecanduan. Jadi sekali kita menonton pornografi, konten pornografi biasanya akan menimbulkan kecanduan, ingin lagi, buka lagi dan buka lagi. Kemudian yang paling parah adalah pornografi pada anak-anak atau anak di bawah umur biasanya adalah merusak dari jaringan prefrontal cortex atau otak bagian depan kita. Itu akan bisa rusak karena kita terlalu banyak menyaksikan konten pornografi. Kemudian juga akan menimbulkan gangguan emosi pada diri kita. Jadi biasanya
orang-orang yang sudah kecanduan terhadap konten pornografi akan lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, atau bahkan bisa sangat sedih atau yang lainnya. Jadi gangguan emosi, tidak stabil emosi seperti itu. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari bahayanya narkoba dan pornografi? Yang pertama adalah kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan perintah Allah, dengan kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan mendekatkan diri kepada Allah, otomatis diri kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, karena itu semua kan syarat dengan godaan setan kan. Tapi kalau kayak kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Tuhan, iman kita tebal, tentu godaan setan tidak akan mudah mempengaruhi kita. Kita akan jauh dari godaan setan untuk memakai narkoba dan juga tergoda dengan konten pornografi. Oke, yang kedua adalah kita harus mendekatkan diri kepada anggota keluarga kita. Kita harus lebih dekat dengan keluarga kita. Coba kita lihat ya, pada kasus-kasus para pengguna narkoba ataupun korban konten pornografi biasanya adalah anak-anak atau orang-orang yang jauh dari anggota keluarganya sendiri, tidak dekat dengan anggota keluarganya sendiri, tidak mau terbuka, tidak mau bercerita dengan anggota keluarganya sendiri. Ini adalah juga celah bagi setan untuk menggoda kita untuk bisa tergoda mencoba narkoba ataupun melihat konten pornografi. Yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, seperti pepatah bahwa orang yang dekat dengan penjual minyak wangi akan ikutan wangi, orang yang dekat dengan pandai besi akan bolong baju. Ini pun juga berlaku bagi kita semua, bahwa siapapun teman kita itu akan mempengaruhi bagaimana diri kita ke depannya. Bagaimana kita itu adalah tergantung dengan bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Kita harus pandai-pandai memilih teman yang seperti apa sih yang bisa dijadikan kita jadikan kiblat gitu ya. Apa sih yang harus kita ambil dari teman-teman di sekeliling kita? Oh, kalau ada yang buruknya ya jangan diambil. Kita ambil yang sisi positifnya. Misalnya teman saya tuh ada loh Bu, anaknya yang rajin ibadah gitu, tapi malas belajar. Oh ya, yang malas belajarnya jangan diambil, diambil yang rajin ibadahnya, seperti itu ya. Oke, ini adalah penutup dari saya. Takdir setiap manusia memanglah telah ditentukan sejak mereka lahir. Tetapi dengan kerja keras kita dapat mengalahkan takdir. Itu adalah kutipan yang saya ambil dari kata-kata bijaknya dari Uzumaki Naruto, dari film Naruto, seperti yang kalian biasanya sering tonton ya. Biasanya anak-anak di usia kalian itu suka sekali dengan anime. Maka saya ambil mengutip dari kata-kata ini sebagai motivasi bagi kita bahwa hidup itu memang sudah ditakdirkan, sudah ditulis sama Allah. Tapi kalau kita tidak mau bergerak, kita tidak mau mencoba merubah, tidak akan ada yang berubah dari hidup kita ya. Akan gitu-gitu aja. Coba kalau kita cuma rebahan aja, apakah ada yang berubah dari hidup kita? Tidak. Kita harus tetap bergerak, kita harus mau mencoba keluar dari zona nyaman kita agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, segitu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak khilaf dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.